السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu dalam rangka kita memperdalam ilmu-ilmu kita untuk menambah keimanan kepada Allah dan untuk senantiasa memperbaiki amaliyah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tidak lepas hidup ini butuh kita yang namanya bekal untuk kita bisa beribadah dengan baik dan benar. Allah Azza wa Jalla ciptakan kita tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman: "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan untuk bisa mendapatkan ubudiyah yang baik, ubudiyah yang diinginkan oleh Allah, tidak lain yang dilakukan kita harus membekali dengan ilmu. Ya, maka dengan inilah baru kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Para jemaah sekalian, rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita melanjutkan kajian kita tentang fikih Ramadan atau fikih berpuasa di bulan Ramadan. Dan kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan daripada bulan Ramadan itu sendiri. Disebutkan dalam hadis, "Atakum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian syahrul Ramadan atau bulan Ramadan, syahrul mubarak. Atakum Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, ya, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan kemarin keutamaan tentang Ramadan itu sendiri. Dikatakan iftaradallahu alaikum fihi siyamahu, Allah perintahkan kalian untuk berpuasa di dalamnya. Kemudian fihi tuftahu abwabul jannah, di dalamnya dibuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabun niran, dan di dalamnya ditutup, ya, pintu-pintu neraka. Kemudian wa tusaffad fihi syayatin, dan dibelenggunya syaitan atau setan-setan yang mengganggu manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan, yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Kemudian juga dikatakan bahwa keutamaan Ramadan adalah di dalamnya Allah Azza wa Jalla menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk kita meleburkan segala dosa-dosa kita, dan juga di dalamnya terdapat kesempatan untuk kita mendapatkan ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam ini kita lanjutkan pembahasan tentang makna puasa, kemudian keutamaan daripada
puasa dan hikmah disyariatkannya ibadah puasa tersebut. Yang pertama dijelaskan di sini, definisi puasa adalah secara bahasa al-imsaku 'anis syai'. Al-imsak 'anis syai', menahan diri dari sesuatu. Itu namanya puasa. Jadi seorang menahan diri dari sesuatu itu dikenal dengan berarti dia berpuasa. Adapun makna puasa secara khusus, ya, makna puasa secara khusus adalah al-imsaku 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubish syams bi niyati ta'abbudi lillahi ta'ala. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari semenjak terbitnya fajar yang ditandai dengan adzan apa? Adzan subuh, ila ghurubish syams, sampai tenggelamnya matahari yang mudahnya sekarang ditandai dengan adzan maghrib. Kemudian diniyati ta'abbud lillah, dengan niat beribadah kepada Allah. Jadi catatan penting poin ketiga ini, pertama kita menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, kemudian dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kemudian apa? Biniyati ta'abbud lillah, ada niat untuk beribadah kepada Allah. Ini intinya ini. Ya, ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau ada orang menahan makan, menahan diri dari tidak minum, tapi niatnya bukan untuk ibadah, maka tidak digolongkan dia berpuasa secara syar'i, secara tuntunan syariat. Karena bisa saja ada orang tidak mau makan, tidak mau minum karena apa? Ingin diet misalkan, ya, ingin mengurangi karbo di dalam tubuhnya atau tujuan-tujuan yang lainnya. Sebentar lagi mau jalani operasi, disuruh puasa dulu dalam 1x24 jam misalkan, dan seterusnya, tidak boleh ada apapun yang masuk, ya. Maka ini bukan hitung sebagai puasa secara syar'i, karena kosong dari niat ibadah. Oleh karena itu puasa yang sesungguhnya harus ada niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna puasa. Adapun keutamaan puasa para jemaah banyak sekali disebutkan oleh para ulama. Di sini ada 15 keutamaan berpuasa itu sendiri. Yang pertama, puasa itu disandarkan kepada Allah langsung, ya. Puasa itu disandarkan kepada Allah secara langsung. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan, kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa puasa ini disandarkan kepada Allah? Fa innahu li, bahwasanya puasa itu untukku. Kenapa untukku? Ya, artinya kenapa disandarkan kepada Allah? Banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang pertama adalah karena puasa ini la yaqau fihi riya, tidak dimasuki oleh riya. Kenapa? Karena orang yang betul-betul puasa tidak lain dan tidak bukan, dia hanya takut kepada Allah. Ketika dia tidak mau makan, tidak mau minum, menjauhi diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, padahal dia mampu untuk melakukannya, dan orang pun bisa tidak tahu kalau dia melakukannya, tapi karena dia takut kepada Allah, dia tahu itu hukum dari Allah, dia tahu itu syariat dari Allah, akhirnya dia tinggalkan. Tadi katakan puasa ini betul-betul apa? La yaqau fihi riya kama yaqau fi ghairihi. Ya, tidak dimasuki oleh riya sebagaimana hal ini terjadi pada ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau puasa ini dengan sungguh-sungguh, ya, bagi orang yang betul-betul berpuasa, tidak akan ada riya di dalamnya. Bagaimana mulia dengan puasa? Ya. Kemudian juga alasan para ulama kenapa puasa itu disandarkan kepada Allah, artinya puasa itu untukku, kata Allah. Idafatuhu ila Allah idafatu tasyrif wa ta'zim.
penyandarannya kepada Allah ini menunjukkan sebuah kemuliaan. Ini menunjukkan sebuah keagungan puasa itu. Karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah, ya, ini sebagai dalil, sebagai sebab sesuatu itu mulia. Seorang hamba mulia, kenapa? Karena dia disandarkan kepada Allah. Abdullah, ya, Abdurrahman misalkan. Jadi hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman itu Allah, sehingga hamba itu mulia. Demikian juga kita menyebut misalkan rumah, ketika disandarkan kepada Allah menjadi rumah Allah, artinya masjid atau ya tempat kita beribadah, maka itu dikatakan rumah itu menjadi mulia karena disandarkan kepada Allah. Demikian juga puasa, ketika Allah mengatakan illa siyam fa innahu li, kecuali puasa maka puasa itu untukku, ini menunjukkan bahwa kemuliaan ibadah puasa itu. Ya, bahkan balasannya, ganjarannya dari ibadah puasa itu tidak terhingga. Karena Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, saya yang langsung memberikan apa? Ganjaran kepada orang yang berpuasa. Maka ini menunjukkan para jemaah anjuran kita untuk memperbanyak puasa, baik itu puasa sunnah, lebih-lebih insyaallah sebentar lagi puasa yang diwajibkan bagi setiap kaum muslimin dan kaum muslimat, yaitu puasa Ramadan. Kemudian juga para ulama menjelaskan di antara keistimewaan puasa adalah as-siyam min afdhalil a'mal indallah. Puasa yang merupakan amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang pernah datang kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Umamah Al-Bahili. Dia mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allah bih." Perintahkan kepadaku ya Rasulullah suatu amalan yang aku amalkan dan itu bermanfaat bagiku di sisi Allah. Qal, Nabi mengatakan, alaika bis-shaum. Ya, tekun kamu puasa. Rajin-rajin berpuasa. Fa innahu la misla lahu. Karena puasa itu tidak ada tandingannya. Ya, karena di dalamnya banyak keistimewaan dan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Apalagi puasa-puasa yang memang sudah ada syariatnya dan dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, as-siyamu junnah min syahwati ad-dunya wa adabil akhirah. Puasa itu adalah perisai, pelindung, tameng, ya, dari syahwat-syahwat dunia dan azab neraka atau azab akhirat. Jadi dengan puasa ini para jemaah sekalian, ini merupakan tameng kita, merupakan benteng kita agar kita tidak hanyut dalam apa? Dalam syahwat-syahwat dunia kita. Apa saja syahwat dunia, berupa makanan, berupa minuman, harta, wanita dan seterusnya, tahta, kedudukan, pamor misalkan, ini semua syahwat dunia. Nah, untuk kita mengobati semua itu, rajin-rajin puasa. Kemudian juga agar Allah selamatkan kita dari azab akhirat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyamu junnah wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai, tameng, dan dia juga benteng yang sangat kuat yang dapat membentengi kalian dari siksa neraka. Kemudian yang berikutnya, yang keempat di antara keutamaan puasa adalah as-siyamu yatahaqqaqu ajrus sabr as-salasah. Dengan puasa kita bisa menggapai 3 ganjaran sabar dalam jenis yang 3. Ya, kita dengan berpuasa dapat ganjaran 3 pahala sabar dari 3 jenis sabar. Sabar itu ada 3 para jemaah. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam apa? Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang berpuasa itu bisa terwujud 3 sabar itu. Ya, jadi orang yang berpuasa itu ada 3 sabar yang mesti harus dia dapatkan dalam puasa itu. Dia sabar menjalani ketaatan dalam kondisi lemah, lesu, lapar, haus, tapi dia tetap ibadah kepada Allah. Itulah orang yang berpuasa sesungguhnya. Dia perlu dengan kesabaran. Yang kedua juga dia sabar dari melaksanakan kemaksiatan. Dia sabar dalam meninggalkan larangan Allah.
Sekalipun dia punya kemampuan, sekalipun dia punya kesempatan, tapi dia takut kepada Allah. Dia bersabar, tidak mau dia melakukan perusak puasanya. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir Allah. Ya, orang puasa pasti badannya lemah. Orang puasa pasti dia mengalami hal-hal yang tidak biasanya dirasakan oleh dirinya, tapi dia bersabar. Karena itulah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah bagi orang-orang yang berpuasa. Nah, ini katakan sabar dalam takdir. Oleh karena itu, semua ini ada pada orang yang berpuasa. Sehingga keistimewaan orang berpuasa mendapatkan pahala sabar secara otomatis. 3 sabar dia dapatkan. Oleh karena itu, orang berpuasa harus betul-betul bisa mewujudkan 3 sabar pada dirinya di saat berpuasa. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar pula dalam menerima takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, as-siyamu kafaratun lil khataaya wad dzunub. Puasa itu sebagai pelebur terhadap kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Seseorang itu diuji dalam hal keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya, bahkan tetangganya juga. Yukaffiru as-siyam, tapi semua itu bisa, ujian itu bisa dileburkan, ujian itu bisa dipermudah, ya, bisa dihancurkan dengan puasa. Ya, wassalat, dan juga salat, wassadaqah, bersedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan amar ma'ruf nahi munkar. Maka oleh karena itu, dosa-dosa yang mungkin ditimbulkan karena sebab keluarga kita, karena sebab harta kita, karena sebab diri kita, karena sebab anak kita, tetangga kita, maka dengan kita berpuasa itu akan meleburkan dosa-dosa kita. Wabil khusus puasa Ramadan, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan leburkan atau Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Yang keenam, as-siyamu yashfa'u li sahibihi yaumil qiyamah. Puasa itu akan menjadi syafaat bagi pelakunya pada hari kiamat. Sebagaimana yang kita kenal bahwasanya Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat bagi kita, demikian juga puasa akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang sering berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, as-siyamu sababun lidukhulil jannah. Puasa itu sebagai sebab dari sebab-sebab seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Telah masyhur hadis yang sering kita dengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan satu pintu menuju ke surga Allah, ya, yang mana pintu itu diberi nama dengan Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan. Yang mana pintu ini yadkhulu minhu as-shaimun, dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, ya. Jadi pintu Ar-Rayyan ini hanya dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan sebab kita menjalankan ibadah puasa, utamanya puasa Ramadan, dengan iman dan ihtisab kepada Allah, kita dimasukkan ke dalam surga Allah melalui pintu Ar-Rayyan ini. Bahkan ketika penduduk surga atau orang-orang yang berpuasa ini telah memasuki surga Allah melalui pintu itu, maka fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kata mereka, tidak ada lagi boleh orang masuk kecuali kami-kami yang rajin berpuasa. Fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Kalau sudah yang paling terakhir masuk, habis orang yang puasa itu masuk, ditutup langsung pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak ada lagi orang yang bisa masuk. Wa fil jannati samaniyatu abwab, dan surga itu memiliki 8 pintu. Ya, surga itu memiliki 8 pintu. Fiha babun yusamma Ar-Rayyan, dan satu pintu diberi nama oleh Allah dengan apa? Ar-Rayyan. Nah, yang kedelapan, as-siyam min al-a'mal allati wa'ada Allah sahibaha bil maghfirah wal ajr al-'azim. Puasa ini merupakan satu amalan saleh yang Allah janjikan pelakunya, Allah janjikan kepada orang yang berpuasa ampunan dan pahala yang sangat tinggi.
sebagaimana hal ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Allah sebutkan di saat disebutnya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum wal hafizat wad dzakirina Allah katsiran wad dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Di sini Allah sebutkan orang-orang yang berpuasa dari kalangan laki-laki dan perempuan, kemudian ditutup di akhir ayatnya Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat tinggi. Kemudian yang ke-9, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu diberikan dua kebahagiaan, yang mana tidak didapatkan kebahagiaan ini kecuali oleh orang yang puasa saja. Apa kebahagiaan tersebut? Yang pertama, ya, farhatun inda fitrih. Ya, kebahagiaan ketika dia akan menyantap santapan berbuka. Luar biasa. Setelah dia menahan rasa lapar, rasa haus, dahaga, ya, lemas, badan lesu dan lain sebagainya, kekuatan berkurang, tapi begitu diberikan yaitu oleh Allah Azza wa Jalla nikmat berupa makanan dan minuman saat berbuka, semua apa yang dikeluhkan itu hilang seketika. Itulah kebahagiaan orang yang puasa, dan bahkan tidak ada sesuatu kebahagiaan yang bisa dirasakan saat itu kecuali makan dan minum di saat dia berbuka. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika berjumpa kelak bersama Allah, dan ini tentu yang paling kita rindu-rindukan ketika nanti kita membawa pahala puasa ini, lalu itu menjadi sebab Allah bukakan kita pintu surga yang bernama Ar-Rayyan tadi. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, jangan pernah kita malas-malas untuk berpuasa, utamanya puasa-puasa yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ke-10, khaluqu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulutnya orang yang berpuasa, napasnya orang yang sedang berpuasa itu lebih suci di sisi Allah, lebih bersih di sisi Allah, lebih wangi di sisi Allah daripada apa? Ya, aroma minyak kasturi, daripada aroma yaitu minyak kasturi, minyak yang paling wangi. Itu lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma tersebut. Kemudian untuk dipahami bahwasanya para ulama menjelaskan tentunya ini adalah indallah, di sisi Allah. Ya, jadi kewangian ini aroma yang khas diberikan oleh Allah kelak bagi orang-orang yang rajin berpuasa, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, tentunya ini adalah yang paling inti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di tengah-tengah kehidupan sehari-hari yang namanya kita manusiawi, ya, tidak bisa dipungkiri kotoran yang ada di mulut, sisa-sisa makanan yang ada di mulut yang tidak dibersihkan, misalkan mengendap beberapa waktu yang cukup lama barangkali, akhirnya apa? Itulah yang menyebabkan bau mulut yang tidak enak, yang menyebabkan yaitu aroma tidak enak yang keluar dari mulut kita. Maka oleh karena itu, ini bukan berarti alasan untuk kita malas-malasan dalam membersihkan tentunya mulut kita, ya. Apalagi ini kita dalam keadaan berpuasa. Jangan sampai ada yang salah paham dengan hadis ini lalu mengatakan bau mulutnya orang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Akhirnya tidak peduli, tidak mau sikat gigi, tidak mau pakai siwak misalkan, ya. Padahal ini adalah janji yang tentunya kita akan dapatkan kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersiwak merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sebisa mungkin untuk kita bisa melakukannya. Dan kalau tidak ditemukan siwak yang dari kayu arak, ya, yang biasa kita tahu, ya, jemaah haji, jemaah umrah bawa hadiah dari Mekah misalkan berupa siwak itu, maka bisa diganti dengan pasta gigi yang ada di tempat kita masing-masing, karena intinya adalah juga termasuk daripada membersihkan gigi, ya, membersihkan gigi kita. Namun lebih khusus lagi adalah siwak yang biasa digunakan dari sebatang kayu yang sudah ma'ruf dikatakan sebagai kayu siwak, maka itu tentunya adalah lebih utama. Dan siwak ini sudah kita dengar
mungkin kajian di banyak tempat, amalan ringan tapi mendatangkan ganjaran yang sangat besar. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-siwaku maqharatun lil fam wa mardatun lirabb. Siwak ini adalah dapat membersihkan mulut, ya, kemudian mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun siwak ini kadang-kadang harus sulit untuk kita bisa istiqamah. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Sekiranya tidak memberatkan umatku, aku akan wajibkan siwak itu, kata Nabi SAW. Ya, dan Nabi SAW sangat cinta dan sangat senang bersiwak. Maka setiap kali beliau bangun, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali beliau bangun yang paling pertama dicari oleh Nabi apa? Siwak. Ya, setiap kali beliau bangun dari tidurnya, maka yang pertama kali dicari adalah siwak. Oleh karena itu, para jemaah sekalian, ini amalan sunnah yang ringan, tapi terkadang sulit untuk kita bisa istiqamah. Ya, tentu ini nasihat untuk kita bersama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang ringan seperti ini, tapi mendatangkan ganjaran yang tidak kita pernah duga-duga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian yang ke-11, di antara keutamaan puasa, doa us-shaim mustajab. Doa orang-orang yang sedang berpuasa itu diijabahi oleh Allah. Oleh karena itu, bulan puasa dulu yang kepada betul pengendeng, penunas. Kalau kita sedang berpuasa, perbanyak kita berdoa. Baik saat kita berpuasa sunnah, lebih-lebih saat kita nanti menjalankan puasa Ramadan, bulannya bulan mustajab doa, kondisi sedang puasa, masya Allah. Jadi betul-betul terkumpul di situ kondisi-kondisi yang sangat mudah untuk kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu puasa secara umum ya menyebabkan orang itu mudah diijabahi doanya. Apalagi dia berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang memang disebut sebagai bulan maghfirah, bulan di dalamnya Allah turunkan berbagai macam ijabah doa ya untuk hambanya. Kemudian yang berikutnya yang ke-12, as-siyamu tahhirul qalbi. Puasa itu dapat mensucikan hati. Ya, dapat mensucikan hati dari sifat dengki, iri, ya apalagi dan yaitu pemarah dan lain sebagainya. Jadi dengan banyak puasa, jiwa-jiwa kita yang rusak, jiwa-jiwa kita yang sakit oleh penyakit-penyakit hati tadi dapat dibersihkan dengan kita banyak berpuasa. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Shaumu syahri sabr", menekuni puasa di bulan sabar. Ya, puasa di bulan yang penuh dengan kesabaran. Apa itu? Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Kemudian wasalasata ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari dalam sebulan, yadhabna biwahari as-sadr, dapat membersihkan penyakit-penyakit hati, dapat mensucikan penyakit-penyakit yang ada di hati kalian. Nah, oleh karena itu, para jemaah sekalian, inilah diantara keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan dan juga berpuasa 3 hari dalam sebulan. Di antaranya tadi bisa mensucikan jiwa-jiwa kita yang kotor. Lalu ke-13 dikatakan oleh penulis di sini, man khutima lahu bisyamin dakhalal jannah. Orang yang berpuasa lalu diakhiri hidupnya saat dia berpuasa, atau mungkin setelah dia menjalankan ibadah puasa, maka dijamin baginya masuk surga. Ya, dijamin baginya masuk surga karena dia mati di atas husnul khatimah. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, man khutima lahu bisiyam yaumin yuridu bihi wajha Allah, adkhalahu Allahu jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Barang siapa yang ditutup hidupnya oleh Allah dalam keadaan dia berpuasa 1 hari tersebut, ya, kemudian dia menginginkan dengan puasanya hanya wajah Allah, menginginkan pahala dari Allah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Ini keutamaannya para jemaah sekalian.
Oleh karena itu Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir mengatakan ayman khutima umrahu bisiyam yaumin bi an mata wa huwa shahim aw ba'da fitrihi min shawmi dakhala al-jannah. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah, maksudnya di sini adalah siapapun yang ditutup hidupnya oleh Allah, yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan dia puasa, baik itu puasa sedang berlangsung atau selesai dia berbuka atau selesai dia menjalankan puasa itu lalu dia meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita juga dengar ada beberapa di antara kaum muslimin di tempat kita ini atau di tempat yang lainnya ya, yang kita dengar meninggal dunia seusai menjalankan ibadah puasa. Bahkan ada di pertengahan dia menjalankan puasanya, dia meninggal dunia, maka kita berbaik sangka dan kita berhusnudzon kepada Allah dan kita berharap kebaikan untuk orang-orang yang memang Allah takdirkan diambil hidupnya oleh Allah dalam keadaan dia berpuasa. Kita juga berharap kepada Allah secara umum, tidak dari pintu puasa, mungkin juga dari pintu-pintu ibadah yang lainnya. Ada orang meninggal dunia ya dalam keadaan dia menjalankan ibadah salat, sedang sujud meninggal dunia. Ada orang sedang membaca Al-Quran meninggal dunia. Ada orang sedang safar melaksanakan ibadah haji atau umrah meninggal dunia. Ada orang sedang puasa meninggal dunia. Ada orang sedang berzikir meninggal dunia. Ada orang sedang berjihad juga meninggal dunia. Maka apapun jenis ibadah seseorang itu diakhiri hidupnya di atas ibadah itu, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang mati husnul khatimah. Ini kita selalu mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah kita, entah ibadah yang mana, menjadi akhir daripada hidup kita. Jangan sampai kita mati di atas su'ul khatimah ya, mati bukan di atas ibadah, tapi naudzubillah mati di atas kemaksiatan, kelalaian ya, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, as-siyamu sabilun ila ghurafil jannah. Puasa itu adalah sebagai jalan untuk kita dimasukkan ke dalam kamar-kamar surga. Karena di surga itu banyak kamarnya yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya, dan diantaranya adalah untuk orang yang berpuasa. Dikatakan dalam hadis Ali radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, inna fil jannati ghurafan, di surga itu terdapat kamar-kamar, tura zuhuruha min butuniha, dilihat luarnya dari dalamnya, wa butunuha min zuhuriha, dan dalamnya dari luarnya. Jadi tidak ada para jemaah di dunia ini ya, jadi ada satu kamar, dari dalam kita bisa lihat luar, dari luar bisa melihat dalamnya, sebaliknya dari luar lihat dalamnya, dalam dan luarnya. Jadi ini betul-betul dua arah dan dua sisi yang bisa dilihat. Itu keutamaan kamar yang ada di surga. Lalu seorang badui bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa kamar-kamar itu wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, liman atabal kalam, bagi orang yang bagus tutur katanya, bagus isi dengar raos, demen terdengar isi dengan ya, ndik nyakitan angan lamun raos ndik betul-betul membuat ya, menimbulkan yaitu perkataan-perkataan yang tidak baik. Yang kedua, wa amal ta'am, sering memberi makan. Dia gemar mengundang ya kaum muslimin untuk makan, memberi makan, terutama orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk diberi makan dari kalangan kaum fuqara wal masakin, ya fakir miskin. Wa ada masyam, dan dia rutin berpuasa. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, lalu dia rajin juga salat malam di saat manusia pada umumnya banyak yang tidur. Ini para jemaah sekalian, di antara keutamaan berpuasa ya secara umum, khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian hikmah daripada puasa, tadi keutamaan puasa dan hikmah disyariatnya puasa. Para ulama menyebutkan di antaranya yang pertama, hikmah disyariatkan puasa adalah as-siyam wasilatun li tahqiqit taqwallah. Puasa itu adalah sarana untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah. Ya, untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana inti dari ibadah puasa yang kita jalankan adalah bertakwa kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum terus la'allakum tattaqun. Ya, sungguhnya hai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kalian. Tujuannya untuk kalian bertakwa, agar kalian
bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Nah, kemudian yang kedua, is'arus sha'im bi ni'matillahi alaihi. Agar orang puasa ini betul-betul merasakan nikmatnya Allah. Ini hikmah disyariatkan puasa. Orang puasa betul-betul merasakan nikmatnya Allah. Bagaimana tidak? Orang puasa dia menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, dan segala kenikmatan-kenikmatan yang dapat merusak puasanya. Dia bersabar, dia tahan semua itu, ya. Nah, di situ dia merasakan betapa besarnya nikmat Allah. Seandainya saya tidak makan, ya seperti ini misalkan dalam jarak waktu lebih daripada sehari, bagaimana nasib kita? Ini menyadarkan kita tentang bagaimana pentingnya dan bagaimana besarnya nikmat Allah para jemaah. Ya, cuma kadang-kadang kita ini banyak tidak bersyukurnya. Oleh karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Kemudian juga la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur Allah akan tambah nikmat itu, dan kalau kalian kufur, ya, maka ketahuilah azab Allah itu sangat pedih. Nah, jadi dengan berpuasa para jemaah sekalian, ada hikmah disyariatkannya puasa oleh Allah supaya kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang saat ini mereka kelaparan, saat ini mereka sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman. Kita puasa, rasakan semua itu. Kita puasa, menyadari akan semua itu. Kemudian as-siyamu fihi qahrun lisyaitan aw lisyayatin. Dengan berpuasa kita dapat melawan syaitan. Ya, dengan berpuasa kita dapat melawan syaitan. Karena Nabi SAW bersabda, "Asy-syaitan yajri majrad dam." Ya, yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berjalan di peredaran darah anak Adam. Nah, sedangkan darah itu dihasilkan dari apa? Dari makanan, dari minuman, dan juga hal-hal yang lain. Semakin kita banyak makan, semakin banyak minum, maka semakin deras peredaran darah kita, karena darah kita semakin bertambah. Maka begitu pula kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setan itu pun juga akan semakin deras dan kuat menggoda kita. Makanya orang kalau banyak makan, banyak minum, siap-siap akan banyak diganggu oleh syaitan, karena memang kita sedang memfasilitasi jalannya syaitan untuk banyak mengganggu kita. Maka oleh karena itu kita cukup makan seperlunya, minum juga seperlunya, tidak berlebihan dalam hal ini. Nah, jadi ketika kita berpuasa, otomatis makanan tidak ada, minuman tidak ada. Jadi kan, maka apa? Maka di situ setan itu akan semakin sempit peluangnya untuk mengganggu kita. Karena apa? Karena setan itu berjalan di peredaran darah. Sedangkan darah itu dihasilkan dari apa? Makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, jadi itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian juga puasa ini adalah hikmahnya dapat membendung atau mengekang syahwat kita, terutama syahwat biologis kita, syahwat yang berhubungan dengan hasrat, ya, kepada orang-orang yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semisal seorang suami dan istrinya. Maka dengan berpuasa dia dapat mengekang syahwatnya. Demikian juga orang-orang yang tidak memiliki tempat untuk menyalurkan syahwatnya, seperti anak-anak muda, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Maka untuk mengekang syahwatnya agar tidak memuncak, kemudian dia tidak mengetahui kemana harus dilampiaskan syahwatnya, maka disunnahkan untuk dia banyak berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian mampu menikah, maka segeralah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan itu akan menjaga pandangan kalian, wa ahsanu lil farj, dan juga akan mensucikan kemaluan kalian, menjaga kehormatan kalian. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, siapa yang belum mampu untuk menikah, maka silahkan dia berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena dengan puasa itu bagi dia adalah tameng, bagi dia adalah pengekang syahwat. Maka oleh karena itu para jemaah sekalian, perbanyak untuk kita berpuasa apabila kita kita tidak mampu untuk menahan syahwat kita, ya, maka kita berbanyak ibadah puasa. Demikian juga puasa ini adalah madrasatul khuluqiyah, sebagai madrasah penanaman akhlak yang mulia.
ya, penanaman akhlak yang mulia. Karena itu intisari puasa. Kita melatih jiwa kita, kita melatih seluruh anggota badan kita untuk berpuasa. Yang ketujuh, as-siyamu yuwahhid masyair al-muslimin. Puasa ini bisa menyatukan semua kondisi umat Islam. Artinya dengan puasa, para jemaah sekalian, kita mengakui bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Orang kaya wajib puasa, orang miskin juga wajib puasa. Ya, orang berkulit putih wajib puasa, orang berkulit hitam juga wajib puasa. Orang Arab wajib puasa, non Arab juga wajib puasa. Ini menunjukkan bahwa dengan puasa ini betul-betul tersatukan semua kondisi kita, tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, di antara hikmah puasa adalah yaitu puasa ini akan membuat badan kita semakin sehat. Ya, semakin sehat. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad tentang manfaat puasa, ya, ditinjau dari sisi medis atau sisi kesehatan, ya, dan banyak sekali kalau kita mau gali hikmah di antara hikmah berpuasa, para jemaah sekalian, untuk kesehatan kita, ya, di antaranya bahwasanya dengan puasa ini kita mengistirahatkan beberapa anggota alat-alat yang Allah siapkan di dalam pencernaan kita, di dalam tubuh kita ini. Dengan puasa kita mengistirahatkan dia, karena setiap hari tanpa henti dia harus bekerja. Sedangkan secara akal kita berpikir segala sesuatu kalau tidak diistirahatkan pasti ada masalahnya. Maka dengan puasa ini, di antara hikmahnya adalah kita bisa membantu mengistirahatkan bagian-bagian dari tubuh kita ini agar bisa beristirahat sehingga nanti bisa bekerja lebih baik dan maksimal di saat kita usai dari berpuasa kita. Dan memang terasa betul orang kalau banyak berpuasa itu badannya ini semakin semakin sehat dan semakin terasa ringan untuk bisa beraktivitas. Berbeda dengan orang yang hari-harinya makan terus, tidak pernah mengenal yang namanya puasa sunnah, tidak pernah mengenal namanya puasa-puasa yang memang di situ ada keutamaan hari-hari yang telah dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi juga kita temukan, naudzubillah, ada di antara manusia kaum muslimin yang melalaikan puasa Ramadan. Ya, waliyadzubillah. Ini kita akan bahas pada waktunya nanti bagaimana hukum puasa dan juga sekaligus hukum orang-orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja dan fikih-fikih tentang puasa Ramadan secara khusus insyaallah pada kesempatan yang akan datang biidznillah. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu makna puasa, kemudian keutamaannya dan hikmah disyariatkannya berpuasa. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi